Salam. Pada sharing kali ini kita akan membahas bagaimana investor institusional dapat turut membantu berperan memperbaiki dampak buruk dari perubahan iklim. Salah satu caranya dengan menentukan target dan tujuan investasi yang dihubungkan dengan pencapaian perbaikan untuk perubahan iklim. Contohnya, kita bisa menentukan bahwa sekian persen dari aset di bawah manajemen kita itu ditempatkan kepada portofolio-portofolio yang sifatnya lebih ramah lingkungan atau memperbaiki lingkungan. Kita juga bisa menetapkan target seperti sekian persen dari pengelola aset-aset investasi kita atau manajer investasi kita yang katakanlah sejalan dengan cita-cita perbaikan iklim atau yang sesuai dengan kepercayaan kita terhadap apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki situasi. Nah, langkah yang lebih praktis juga bisa dilakukan dengan katakanlah kita mengurangi intensitas emisi atau karbon dari portofolio kita di masa depan. Atau yang lebih mudah adalah dengan mengurangi penempatan atau exposure ke perusahaan-perusahaan atau aset-aset yang berbasis fossil fuel atau batu bara. Itu bisa dilakukan hingga kita mengintegrasikan seluruh proses analisis investasi kita dengan memperhatikan target-target perbaikan perubahan iklim yang perlu dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, yang paling hebat itu adalah saat kita mengelola investasi kita secara aktif dalam tujuan untuk memperbaiki efek buruk perubahan iklim. Contohnya adalah kita memang menetapkan bahwa kita sengaja investasi di perusahaan-perusahaan yang sifatnya high risk, beresiko tinggi, yaitu perusahaan-perusahaan yang memproduksi atau menghasilkan emisi karbon yang tinggi dengan tujuan untuk masuk mempengaruhi manajemen, menempatkan penempatan dengan porsi suara signifikan sehingga kita bisa menentukan kebijakan manajemen dari perusahaan tersebut, dan kita mendorong perusahaan itu untuk berinvestasi ke teknologi-teknologi baru yang bisa mengurangi emisi mereka atau menggantikan proses bisnis atau proses produksi yang sekarang mereka jalankan. Hingga yang paling minimal adalah setidaknya kita bisa memaksa mereka berkomitmen melaporkan, mendisklose berapa banyak emisi yang sudah mereka keluarkan selama ini dan langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan untuk secara bertahap mengurangi emisi tersebut di masa depan. Jadi ada banyak jalan yang bisa dilakukan oleh investor institusional yang dicontohkan pada sharing kali ini. Dan untuk mempelajari lebih lanjut, kita bisa juga membaca pada tautan berikut, dan mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat khususnya bagi para investor institusional dalam menentukan kebijakan investasi mereka yang sesuai dengan masa depan bumi yang lebih baik. Demikian sharing kali ini. Terima kasih. Salam.